Halo teman-teman, masih bertemu lagi bersama gua Julian yang punya channel selalu hadir berbagi ilmu pengetahuan bersama kita bisa. Oke, lanjut teman-teman, bahwasannya gua di sini ingin sedikit berbagi tips tentang seputar dunia rambut. Pada pembahasan kali ini gua ingin sedikit membahas tentang coloring white fade, yaitu cukuran memudar yang berwarna teman-teman. Oke, lanjut menonton videonya dan jangan di skip agar tidak gagal fokus teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman, di sini langkah pertama gua bikin parting, karena parting itu akan menentukan daripada hasil akhir dari potongan kita tersebut teman-teman. Jadi gua saranin kepada teman-teman sekalian, khususnya bagi yang lagi belajar mulai memotong rambut, coba kita perhatikan di sini untuk pembuatan garis naturalnya teman-teman. Bahwasanya patokan itu biasanya ketika kita membuat garis natural di bagian parting ini, itu patokannya di V-point ataupun liter V teman-teman. Mudah-mudahan sedikit memahami. Jadi kalau bisa untuk membuat parting itu gua saranin lagi seperti huruf U ataupun tapak kuda. Dan next di sini gua memulai membuat pola dasar ataupun baseline dengan menggunakan yaitu guard ataupun sepatu dengan ukuran yaitu 1,5 teman-teman. Jadi gua buat keliling sisi samping kanan, belakang, dan sisi samping kiri. Dan lanjut lagi, setelah dari proses ke 1,5, tetap step yang gua pakai biasanya menggunakan sepatu ataupun guard nomor 1,5 teman-teman. Dan di sini gue menggunakan sepatu nomor 1,5 ini membuat pola keliling teman-teman, antara sisi kiri, belakang, dan kanan. Terlihat seperti ketika kita membuat pola ataupun baseline di langkah yang pertama. Dan untuk memudarkannya, ini gua di sini masih tetap menggunakan sepatu setengah, tetapi levernya yang pertama itu tadi close, dan yang kedua gua buat lever open teman-teman. Jadi biar garis yang bekas dari sepatu nomor 1,5 ini bisa terlihat memudar. Dan terima kasih masih sampai di sini teman-teman, masih setia untuk pantengin videonya, karena ketika kita belajar jangan setengah-setengah. Ayo teman-teman, kita menuntut ilmu bersama-sama. Dan mudah-mudahan video gua kali ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang masih proses belajar ataupun pemula. Jadi langkah-langkahnya biar lebih paham lagi untuk memahami step by stepnya. Next, untuk langkah selanjutnya setelah proses menggunakan kartu nomor 1,5 selesai, kita langsung ke proses clipper no guard ataupun kosongan tanpa menggunakan sepatu. Dan di sini fungsinya adalah menghilangkan kembali, bukan menghilangkan ya teman-teman, memudarkan bekas potongan dari sepatu nomor 1,5 tadi. Cuman
untuk ketipisannya dia lebih tipis lagi untuk di area bagian bawahnya teman-teman. Bila mana customer ketika bagian bawahnya masih kurang tipis teman-teman, gua saranin menggunakan shaver ataupun razor juga bisa untuk memudarkan kembali bekas potongan daripada nogat ataupun kosongan teman-teman. Dan lanjut lagi di sini gua sedikit memulai proses yaitu clipper overcomb. Jadi apa sih fungsi dari clipper overcomb? Yaitu memudarkan bekas potongan daripada kita membuat bezel tadi teman-teman, yang di awal kita kan menggunakan sepatu 1,5 dan kita memudarkannya dengan teknik yaitu clipper overcomb, yang dimana teknik ini sering digunakan oleh capster ataupun barberman. Jadi langkah-langkahnya sedikit paham ya teman-teman sampai sini. Dan emang posisi si customer gua ini kepalanya sedikit agak tulangnya sedikit agak masuk teman-teman. Jadi itu sebenarnya tantangan bagi gua di sini. Bagaimana caranya ketika kita menemukan tulang kepala yang ngebenjol ataupun yang masuk, itu kita benar-benar bisa mengatasinya teman-teman, agar terlihat dari sisi depan maupun samping dan belakang itu tetap kelihatan smooth ataupun memudar teman-teman. Jadi wajib kita cross check, selalu cross check ulang agar hasilnya benar-benar maksimal dan si customer merasakan puas dengan potongan kita teman-teman. Ayo kita semangat lagi. Gua ingetin lagi kepada yang masih pemula dan baru saja mengenal, video ini sedikit bermanfaat sih untuk mengenali teknik-tekniknya di kalangan tahun 2000-an ini teman-teman, dan yang akan lebih dikenal lagi nanti ketika 2021 itu sangat-sangat dominan. Kembali lagi yang lagi tren model potongan seperti tublok dan coma hair. Dan gua lanjut lagi itu menggunakan yaitu gunting sasak tadi teman-teman untuk membuat bending. Dan sedikit tips teman-teman, ketika kita menggunakan razor diusahakan untuk setiap satu customer itu menggunakan satu silet yang baru agar tidak berpikir dari customer ini negatif tentang mungkin dari segi penyakit kulit ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setelah daripada penggunaan razor tuh untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan lanjut lagi, gua di sini sudah mulai ke step pengurangan area rambut bagian atas teman-teman. Dan di sini sengaja gua basahin agar untuk pengambilan rambut di bagian atas itu biar lebih mudah, dan pemartingannya juga itu juga lebih mudah teman-teman. Dan next untuk pengurangan di bagian atas, biasanya di sini teman-teman gua nguranginnya nggak seberapa banyak, tergantung daripada kebutuhan dari customer tersebut teman-teman. Jadi biasanya gua untuk di bagian area atas gua obrolin di awal sebelum gua eksekusi atau memulai mencukur rambut teman-teman. Kita tanyakan untuk area sisi samping kanan kiri dan juga sisi atasnya.
Dan setelah selesai untuk pengurangan di bagian atas rambut teman-teman, di sini gua lanjut yaitu menggunakan hair dryer untuk sedikit membantu bahwasannya penataan rambut agar lebih mudah dan bisa terbentuk sesuai dengan keinginan daripada si customer teman-teman. Jadi fungsi dari hair dryer ini dibilang butuh ya nggak butuh sih teman-teman. Sebenarnya untuk di barber biasanya menggunakan hair dryer, dan di pangkas rambut pun ada yang menggunakan dan ada yang tidak, tergantung daripada kebutuhan itu tersendiri. Kembali lagi teman-teman, jadi gua mulai sih sebenarnya udah menggunakan hair dryer karena gua lihat-lihat hasilnya sedikit lebih bagus ketika kita menggunakan hair dryer untuk proses hairstylingnya ataupun penataan rambutnya. Ya sebenarnya bisa aja ketika kita bercukur tanpa menggunakan hair dryer juga bisa, setelah finishing tinggal kita semprot aja gitu dan dirapikan. Dan kurang lebihnya seperti ini teman-teman video yang gua buat, mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi teman-teman yang lagi proses belajar. Semangat harus selalu digali teman-teman, agar kita tetap bisa berkarya khususnya di dunia rambut. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video gua sampai akhir, dan salam satu gunting bersama Julian yang punya channel.